Pagi-pagi baru buka bengkel nih bosku, sudah terparkir motor Spin ya. Keterangan dari ownernya motornya tiba-tiba meledak ya di depan polsek, katanya polsek Sekongkang ya. Dimana kondisinya saya cek langsung nih bosku ya. Pagi-pagi belum ngopi apa ini bosku, sudah terparkir nih motor Spin nih. Langsung saja kita eksekusi ya sambil ngopi nih bos ya. Kita cek motornya ini ya. Kenapa kok bisa meledak ya? Keterangan dari ownernya habis meledak langsung tiba-tiba mati motornya bosku. Oke, kita cek dulu ya. Langsung saja kita tes motornya bosku ya. Kita engkol dulu nih motornya ya. Kita coba tes dulu nih. Kenapa kok tiba-tiba meledak, keterangan dari ownernya ya. Waduh, engkolannya nih los nih bosku. Tuh, nggak nyangkut sama sekali ya tuh. Tuh, nggak nyangkut sama sekali tuh, nggak ada rasanya kita engkol ya tuh, ringan sekali seperti ini. Langsung saja kita buka nih bagasinya seperti ini ya. Nah, setelah itu kita lepaskan koper bagasinya bosku. Baut koper bagasinya sudah ndak ada nih bosku ya, sudah ndak ada terpasang nih, satu biji pun ndak ada nih bosku. Waduh, parah sekali nih motor Spin ini ya. Wah, ini ada yang janggal nih bosku. Wah, businya kok bisa kelepas seperti ini bosku. Tuh. Waduh, nah kelihatannya sih businya ini yang nembak tadi, yang meledak dibilang sama ownernya itu ya. Ini kelihatan businya tol bosku. Coba kita masukin seperti ini. Wah, sudah tidak ada deratnya sama sekali bosku tuh. Sudah langsung masuk tuh. Ah, parah nih bosku tuh. Ah, lumayan ini. Aduh, duh, 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 duh. Lumayan parah nih penyakitnya motor Spin ini ya. Businya kok bisa sampai tol seperti ini ya tuh. Ah, sudah diakalin nih. Kelihatan di sini ada serpihan benang seperti ini. Tuh, udah diganjel-ganjel tetap meledak ya. Mana bisa kuat ya, kompresinya masanya besar bosku. Tidak bisa diganjel-ganjel ya. Kalau emang sudah dol ya harus diperbaiki nih bosku. Oke. Jadi si ownernya minta cepat nih bosku. Jadi mau ndak mau ya ndak usah kita turunkan mesinnya, kita perbaiki di atas saja nih ya. Kita derat ulang atau kita kasih busi yang lain ya bosku ya. Ini kan ukuran businya C7HSA ya, sama dengan Supra bosku. Oke. Jadi kita ganti menggunakan busi D6HS ya, yang deratnya agak besar sedikit. Tapi kalau untuk ukuran panjang businya sama bosku, nih seperti itu. Cuman beda sedikit di bagian deratnya saja bosku ya, lebih besar sedikit dari ukuran standarnya. Jadi langsung saja kita lakukan pengetapan ya, atau kita kasih derat ulang lagi nih untuk busi motor Spin punya si bapaknya ini ya. Nih seperti ini. Sebelum kita ini tap ulang atau kita kasih derat ulang, kita posisikan mesin ke posisi top kompresi ya, atau piston berada di bagian titik mati atas ya. Sebenarnya kan kalau mau aman ya dibongkar bosku, tapi karena berhubung ownernya ini buru-buru ya, jadi minta cepat ya, set, jadi kita langsung saja kasih derat ulang di atas ya, ndak usah dibongkar-bongkar mesinnya ya. Lanjut bosku, kita kasih ke posisi top kompresi dulu ya. Di bagian kipas ini ada tanda, lalu di bagian crankcase-nya juga ada tanda nih seperti ini tuh. Jadi kita paskan ya, kita sejajarkan seperti ini. Nah, lalu kita cek ke bagian piston ya. Nah, kita lihat pistonnya harus berada di bagian titik mati atas bosku ya, atau TMA nih seperti ini ya. Kita tusuk menggunakan obeng minus nih, sudah berada di bagian titik mati atas, otomatis ya klepnya dalam kondisi rapat ya, menutup semua ya, klep in maupun klep X. Oke, setelah itu kita masukkan kain lap ya ke dalam ini ruang mesinnya. Nah, setelah itu kita puter nih, atau kita senai ulang langsung ya. Untuk mata senainya di sini kita gunakan mata senai ukuran 12 M12 kali 1,25 bosku ya. Nah, seperti ini tuh. Udah mulai kelihatan derat yang baru ya. Kita keluarkan untuk gram-gram ini ya, senai ulangnya ya, atau gram-gram bekas ini kita senai ini ya. Tuh seperti ini. Kita kasih grease ya, biar gram-gramnya nempel di bagian mata senainya, tidak terlalu banyak yang masuk ke ruang mesin ya. Takutnya nanti mengganjel di bagian klep ya, klepnya bisa bocor. Nah, malah motornya nanti tidak bisa hidup bosku. Nah, seperti ini tuh. Kita putar pelan-pelan ya. Kalau sudah keras kita putar ke kiri lagi. Nah, habis itu kita putar lagi ke kanan seperti ini ya. Kalau sudah lancar ya diteruskan saja bosku ya. Nih seperti ini tuh, sudah mentok,
sudah mantap ya. Untuk drat businya ini sudah kita perbaiki ya, nih seperti ini. Nah, nanti tinggal kita keluarkan lagi untuk kain lap yang kita masukkan tadi ya, supaya gram-gramnya juga ikutan keluar. Nah, walaupun ya tidak terlalu banyak yang masuk karena sudah kita kasih grease juga di ujung ini ya, mata senainya. Jadi tidak mungkin masuk semua ya, untuk gramnya pasti nempel di bagian mata senainya. Nah, lalu setelah itu, setelah dratnya sudah mentok, sudah sudah bagus ya, habis itu kita ini ya, kita ambil gram-gram yang masih berada di bagian ujung ini ya, tuh kita tempelin menggunakan grease bosku. Nah, kita keluarin satu-satu ya, seperti ini. Harus betul-betul teliti dan sabar bosku ya, karena kan kita tidak bongkar mesin ya. Kalau di bawah kan enak bosku, nanti tinggal kita bersihkan semua ya, enak. Kalau posisi seperti ini memang harus betul-betul pelan tapi pasti bosku, cepat ya. Nah, kalau kita bongkar mesin kan belum kita bongkar silinder blok ya, maksudnya silinder kop, lalu knalpot ya, karburator, otomatis harus dilepas semua bosku. Nah, ini cukup kita langsung saja senai di atas seperti ini. Yang penting tahu caranya bosku ya. Kalau nggak tahu caranya nanti malah bahaya ya, malah nanti gram-gram sisa senai ulang baut ini atau senai ulang busi ini masuk atau mengganjel di bagian klep. Itu yang menyebabkan klepnya bocor bosku ya, jadi harus hati-hati. Nah, setelah itu ini tinggal kita keluarkan lagi untuk kain lapnya bosku ya. Nih kita keluarkan pelan-pelan sampai keluar semua bosku. Tadi kan sebelum kita senai ulang kita masukin kain lap ya, tujuannya supaya gram-gramnya nanti pas kita keluarkan kain lap ini keluar semua bosku ya. Nah, dan tujuannya juga supaya gram-gramnya tidak masuk, jadi ketahan sama kain lap tadi bosku. Nah, seperti itu kira-kira ya fungsi dari kain lap yang kita masukkan tadi sebelum kita lakukan pengetapan ya. Nah, ngeluarinnya ini emang agak susah bosku, tapi harus di telateni bosku. Seperti ini tuh udah mulai keluar ya, nih kain lap yang tadi kita masukkan bosku. Nih seperti ini ya, kita tarik ya menggunakan tang nih seperti ini ya, mudah-mudahan bisa nih bosku. Oke, nah udah kelihatan ya, udah keluar setengah ini seperti ini. Nah, sedikit lagi bosku, ayo, ayo tenang, keluar sini. Duh, malah tambah masuk bosku. Ntar dulu bosku ya, kita congkel lagi nih menggunakan obeng ya, seperti ini. Oke, nah ini sudah kelihatan juga gram-gramnya ya, tuh. Sedikit lagi bosku. Nah, seperti ini bosku, tuh udah keluar tuh ya. Nih kain lap yang tadi kita masukkan itu ya. Nah, di sini sudah nempel juga nih gram-gram sisa-sisa kita sisa-sisa gram senai ulang tadi ya, atau sisa-sisa kita pas proses pengetapan ya. Nih seperti ini tuh. Oke, jadi di dalamnya ini juga sudah bersih ya. Nanti tinggal kita pasang businya coba bosku ya. Sebelum kita pasang businya bosku, kita kompres dulu ya, kita engkol dulu nih ya, lalu kita tutup lubang businya ini. Oke, kita engkol seperti ini ya, kita tutup lubang businya. Nah, kalau sudah dikira aman, nah baru kita pasang busi yang baru bosku. Oke, coba kita tutup lagi menggunakan kain lap seperti ini, lalu kita kompres lagi bosku ya. Nih seperti ini tuh, kompresinya mak jos ya, besar nih bosku, jos ya. Oke, lanjut tinggal kita pasang busi yang baru ini bosku ya. Nah, di sini ada masih sisa geris ya. Nggak apa-apa kalau geris bosku, yang penting nggak gram-gram sisa kita senai ulang tadi ya. Tuh, ini geris bosku, jadi aman ya. Tuh, gram-gramnya sudah pada keluar semua ya. Oke, kita pasang saja untuk busi ini ya. Tuh, langsung mantep nih bosku ya, tuh anti dol, anti slack ya. Insya Allah ini untuk businya ini atau drat businya ini bisa bertahan 20 tahun ke depan. Mantap, just this ya. Nah, kita jamin bosku ya. Yang penting bongkar masangnya itu pas ya, jangan sampai miring ya.
Kalau masangnya sampai miring ya tetap bakalan dol juga bosku ya. Jadi harus diperhatikan betul ya pas proses pemasangan maupun pembongkaran busi bosku. Oke bosku, tinggal kita kencangkan businya ya. Nah untuk kunci businya ini kita pakein kunci 18 ya, yang pas ya. Nah kalau yang standarnya kan menggunakan kunci 16 bosku. Jadi karena kita sudah upgrade ya di bagian businya, jadi kita kencangkan di sini menggunakan kunci 18 bosku ya, seperti ini tuh yang tipe panjang untuk kunci businya. Lalu kita ambil dulu stang ini ya, stang sok seperti ini tuh, kita kencangkan ya. Harus betul-betul kencang bosku ya. Kita tes deratnya ini, jangan sampai nanti selek ya. Nah apa-apa, kita kencangkan pol seperti ini tuh, mantap ya. Nah, alhamdulillah untuk deratnya ini sudah sempurna bosku. Dah nggak bakalan dol lagi nih tuh. Saya aja sampai gemetaran ya, padahal sarapan sudah, ngopi sudah nih. Saya kencangkan sampai gemetar seperti ini tuh. Kencangkan betul-betul ya. Kita tes kekuatan dari derat businya ini ya. Takutnya nanti kan daripada meledak di tengah jalan ya. Jadi kita tes dulu nih seperti ini tuh. Kita kencangkan betul-betul ya. Nah seperti ini bosku tuh, mantap ya. Oke. Nah kira-kira seperti ini bosku ya, cara memperbaiki derat busi yang dol di motor matic maupun di motor bebek bosku. Nah ini sudah mantap ya. Tinggal kita pasang jok busi, lalu kita tes hidup motornya ya. Oke, mungkin saya akhiri saja video kali ini bosku ya. Semoga bermanfaat nih bosku ya, dan semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua tentunya. See you next time. Salam dari kami bosku ya, mekanik pemula Auparian. Just Jos Jis bosku ya. Tinggal kita kasih hidup saja bosku. Mantap, Jos.